Fandi mengadu. Aku berjalan memasuki gedung kantor Fandi. Memasuki lift menuju ruangan Fandi berada di lantai kelima. Hari ini, aku sudah ada janji dengannya untuk bertemu. Setelah semalam Larissa mengatakan bahwa Fandi datang ke rumah dan ingin bertemu denganku. Tadi pagi, aku langsung menghubungi dia dan mengajaknya bertemu secara langsung. Agar aku tahu hal apa yang ingin dibicarakan olehnya denganku. Setibanya di lantai 5, aku langsung pergi ke ruangan Fandi. Para karyawannya menyapaku sangat ramah, karena mereka sudah mengenalku dengan baik. Mereka tahu kalau aku adalah salah satu teman Fandi yang sering berkunjung. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu ruangan Fandi. Ya, masuk saja. Sahutnya dari dalam. Aku membuka pintunya kemudian. Kulihat Fandi sedang berbicara dengan salah satu karyawannya. Jadi aku langsung pergi ke arah sofa dan duduk untuk menunggu. Baik, kamu boleh kembali ke ruangan kamu, ucap Fandi pada karyawannya. Baik, Pak, permisi. Ya. Karyawan tadi keluar dari ruangan. Fandi beranjak dari kursinya dan menghampiri aku. Gue kira lu gak akan jadi datang kemari, ucapnya sambil duduk di sampingku. Jetilah, lagian gue juga gak ada kesibukan di kantor. Malah gue gak masuk hari ini gara-gara semalam balik terlalu malam dari pesta. Jawabku. Mau minum apa? Biar gue pesenin. Tanyanya. Terserah deh, asal jangan minuman yang dicampur sianida aja. Jawabku asal. Sialan, lu kira gue psikopat? Hahaha. Fandi berdiri dan pergi ke arah pintu. Kemudian dia memanggil seorang office boy, lalu pemerintahnya membuatkan 2 cangkir kopi untuk kami. Fandi duduk kembali setelahnya. By the way, lu ada apa ke rumah gue dan mau ketemu gue? Apa ada yang penting? Aku langsung bertanya-tanya tentang alasannya datang ke rumah semalam. Fandi tak langsung menjawab. Dia terdiam untuk beberapa saat. Hei, lu kenapa? Kok tiba-tiba diam pas gue tanya? Aku bertanya lagi. Gue gak tahu ini penting atau gak buat lu. Tapi gue gak bisa adukan masalah ini ke orang lain selain lu. Jawabnya ambigu. Maksudnya? Leleh, beberapa hari ini dia jauhin gue. Dia jaga jarak sama gue. Gue gak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Tapi dia seolah nyembunyiin sesuatu dari gue dan gue gak tahu apa itu. Gue pengen cerita ke Kak Lei. Tapi karena dia punya orang hamil dan gue takut dia malah jadi banyak pikiran. Jadi gue lebih baik cerita ke lu. Yang gak lain adalah kakak angkatnya Lele. Gue perlu diskusi sama lu tentang perubahan Lele itu. Lu mungkin bisa bantuin gue buat ngomong atau tanyain ke Lele kenapa dia kayak gitu. Soalnya, gue udah coba tanya sendiri malah setiap hari gue tanyain dia kenapa jauhin gue. Tapi Lele gak mau jawab apa-apa. Ngomong pun cuma seperlunya aja. Kira-kira lu bisa gak kalau temuin Lele dan ngomong langsung ke dia? Biasanya Lele itu nurut sama lu. Dia selalu bilang kalau lu seperti kakak dan ayah buat dia. Selain dari Kak Lei. Fandi menjelaskan masalah yang kini tengah dihadapinya dari Lele, istrinya. Apa mungkin lu ngelakuin sebuah kesalahan yang mungkin gak lu sadari? Tapi Lele menyadari itu dan bikin dia sakit hati. Fandi menggeleng. Yang gue rasa sih gak ada. Hubungan gue sama dia sebelum itu fine-fine aja kok. Gak ada problem yang berat. Gue juga rasanya gak pernah tuh bersikap yang bisa bikin dia sakit hati. Lu juga tahu sendiri kalau gue itu bucin banget ke dia. Bahkan suka milih-milih kata yang baik buat gue ucapin biar dia gak tersinggung atau apa. Fandi membantah melakukan kesalahan tak disadari. Benar juga. Fandi itu sama sepertiku yang menjadi sosok suami bucin terhadap istrinya. Dia selalu berusaha menjaga ucapan dan sikapnya terhadap Lele, agar tak menyakiti hati adik angkatku itu. Sudah aku bilang, Fandi juga selalu mengirimkan emoji hati untuk Lele setiap kali mereka berkirim pesan chat. Rasanya, tak mungkin jika Fandi melakukan sebuah kesalahan yang bisa membuat Lele terluka. Lalu, kenapa Lele berubah? Apakah mungkin dia berpaling hati dari Fandi? Ah, tidak, tidak, tidak. Lele itu wanita yang baik dan soleha.
Tak mungkin dia akan berpaling hati dari suaminya yang baik ini. Apa lu mungkin telat pulang atau dia pernah minta bantuan lu? Tapi lu nya nggak ngegubris. Biasanya, cewek itu kan dari masalah kecil aja jadi gede. Aku bertanya lagi. Kenapa aku bertanya seperti itu? Ya, karena Larissa seperti itu. Masalah kecil terkadang jadi besar kalau tak aku tanggapi. Fandi mencoba mengingat-ingat sesuatu yang mungkin saja terlewat diingatnya. Dia menggeleng lagi. Gak ada, Jas. Sumpah. Gue ingat-ingat pun gak ada yang salah sama sikap atau kelakuan gue beberapa hari ke belakang. Gadis Fandi itu sangat terlahir yakin. dengan kekuatan alami. Dia tidak Apa hanya bisa mungkin menendang ayahnya Lela keluar lagi dari gabut jalan. aja? Dia juga bisa Cewek mengendalikan kan moodnya gampang berubah-ubah. Apalagi kalau lagi datang bulan. Leila udah datang bulan minggu lalu. Selama gue berumah tangga sama dia, rasanya dia gak gitu kok meskipun lagi datang bulan. Lalu kenapa? Tak mungkin Lele berubah jika Fandi tak melakukan sesuatu yang tak disukainya, bukan? Office boy tadi datang dengan membawa 2 cangkir kopi dan menyajikannya di meja untuk kami. Kemudian dia permisi keluar lagi. Jas, lu bisa bantuin gue kan? Lu coba deh tanya dia. Alasan dia kayak gitu itu karena apa? Soalnya dia cuma suka terbuka sama lu dan Lelisa. Memang sih bisa aja gue minta Kak Ray yang tanyain langsung. Tapi masalahnya Kak Ray juga sekarang itu kan lagi banyak pikiran. Apalagi Amira bakal melahirkan sebentar lagi. Dia akan sibuk dengan persiapan itu. Gak akan sempat ngobrol-ngobrol sama Lele bahas soal begituan. Kalau gue cerita ke Kak Ray dan minta bantuan dia, gue gak yakin juga kalau Kak Ray bisa bantu. Dia terlalu sibuk. Fandi kembali meminta bantuan. Iya, insya Allah nanti gue coba temu Layla ya. Gue bakal coba tanya ke dia ada apa. Mudah-mudahan aja dia mau dengerin omongan gue dan mau jujur. Jawabku. Walaupun sebenarnya ini bukan urusan rumah tanggaku. Tapi jika sudah menyangkut soal Lele atau Raihan, aku pasti akan jadi orang yang terdepan untuk membantu mereka. Kau tahu kenapa? Karena mereka adik-adikku. Dan tentu saja aku tak mau jika mereka terluka atau menangis sedih. Ya, semoga aja dia mau dengerin omongan lu, Jas. Leila itu suka bilang kalau dia kagum punya kakak sebaik lu. Orang asing yang tiba-tiba mengangkat mereka jadi adik dan memperlakukan mereka seperti adik kandung sendiri. Setelah Kak Ray menikah, Leila udah gak terlalu dekat lagi sama kakaknya. Mungkin karena mereka udah punya kehidupan masing-masing juga sih, yang bikin mereka agak sudah buat kumpul dan bercerita kayak dulu. Leila malah lebih dekat sama lu menurut gue. Dia gak pernah sungkankan curhat sama lu kalau dia lagi ada masalah. Nah, siapa tahu aja sekarang juga begitu. Dia kayak gitu ke gue karena ada Larissa. Kalau gak ada Larissa ya mana berani dia. Iya juga. Aku dan Fandi menyeruput kopi kami yang sudah mulai menghangat. Suasana di ruangan Fandi sangat sejuk karena hembusan angin dari AC yang dinyalakan. Aku menatap ke arah jendela ruangan itu, yang menampakkan pemandangan gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Oh iya, Jas. Gue dengar dari Larissa. Katanya Bi Ijah udah gak kerja di rumah lu lagi ya. Kenapa? Fandi menanyakan Bi Ijah padaku. Aku menoleh padanya. Iya, memangnya Larissa gak cerita apa-apa sama lu tentang alasan Bi Ijah udah gak kerja di rumah gue? Aku balik bertanya. Kagak. Dia gak cerita apapun sama gue. Cuma pas semalam gue ke rumah lu. Si Ashley yang sajin minuman buat gue. Terus gue tanya ke Larissa kok bukan Bi Ijah yang datang. Tapi malah Ashley. Dia jawab Bi Ijah udah gak kerja di sini, Kak. Gitu jawab bini lu. Gue tanya juga kenapa Bi Ijah udah kerja lagi. Tapi Larissa cuma geleng-geleng kepala gak mau jawab alasannya apa. Emangnya? Gue gak mau kalau suatu hari nanti Bi Ijah butuh kerjaan lagi. Gak akan ada yang mau terima dia karena orang-orang tahu tentang itu. Kasihan. Aku meminta Fandi berjanji dahulu sebelum aku bercerita. Bukan apa-apa. Tapi aku tak mau nama Bi Ijah jadi jelek nantinya hanya karena masalah itu. Dia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Apalagi zaman sekarang sangat canggih. Wajah seseorang yang melakukan kesalahan mudah diviralkan. Jika sampai Bi Ijah dicap sebagai pencuri oleh semua orang, hingga dia tak bisa lagi mendapatkan pekerjaan, maka sama saja,
dengan aku telah memutus rezeki orang lain. Setidaknya, walaupun dia tak bekerja padaku lagi, dia mungkin akan mendapatkan pekerjaan di tempat lain, yang mungkin saja jauh lebih baik daripada aku. Tenang aja, gue bisa simpan rahasia kok. Gak akan gue ceritain ke siapapun. Jawab Fandi. Karena Fandi sudah meyakinkan aku, maka aku pun siap untuk bercerita padanya. Gue pecat dia karena mencuri. Ucapku kemudian. Fandi terkejut. Masa sih? Selama dia kerja sama gue dan nyokap gue, kagak pernah tuh dia mencuri. Dia orangnya baik. Mungkin aja lu salah orang. Fandi seakan tak percaya dengan apa yang aku katakan. Tentu saja, selama bekerja di rumahnya dan orang tuanya, Miija tak pernah melakukan kejahatan apapun, apalagi sampai mencuri. Wajar kalau Fandi tak percaya. Gue serius, dia memang mencuri di rumah gue. Timpa aku. Tapi, dia mencuri apa? Bukannya lu gaji dia lancar? Lancar terus kok. Cuma mungkin gak cukup aja buat nutupin hutang anaknya. Kening Fandi mengkerut. Hutang anaknya? Maksud lu apa sih? Dia mencuri karena butuh uang buat bayar hutang-hutang anaknya yang nominal 70 jutaan ke rentenir. Katanya anaknya punya hutang sebanyak itu gara-gara suka main judi slot gitu. Bijah katanya terpaksa mencuri demi bisa bantu bayarin hutang-hutang yang bejibun itu. Tapi mungkin karena gaji dari gue gak cukup, akhirnya dia cari jalan pintas dengan mencuri. Astaga! Anaknya punya hutang sampai segede itu. Gila! Parah sih. Hutang segede gitu mah bukan wajar lahi namanya. Tapi sama aja bunuh diri buat orang-orang kayak mereka. Fandi terlihat kaget mendengar anak Miija memiliki hutang segunung itu. Iya, makanya anaknya gak sanggup bayar dan minta bantuan emaknya. Hutang segitu tuh lumayan lah. Lumayan mata lu. Itu gede banget. Buat lu yang banyak duit sih cuma lumayan. Lah buat mereka mah hutang segede gitu, mungkin harus jual tanah biar lunas. Fandi malah mengomeli aku. Ya jangan marahin gue lah. Yang punya hutang kan bukan gue. Tapi mereka, gue sih free hutang ya. Takut keburu mati soalnya. Aku balik mengomel. Hahaha. Sorry. Kebawa perasaan gue. Hahaha. Fandi tertawa. Terus, yang diambil sama Biijah itu apaan? Sampai-sampai lu harus pecat dia. Kan lu bisa tuh minta dia janji buat gak ngelakuin itu lagi. Supaya dia bisa terus kerja sama lu. Fandi bertanya lagi. Gue gak masalah kalau yang diambil barang lain. Karena buat gue gak ada harganya juga. Tapi yang bikin gue kecewa itu, yang dia ambil adalah satu-satunya barang peninggalan Mami. Jam tangan ini. Jelasku, dengan menunjukkan jam tangan silver yang aku pakai di pergelangan tangan kiriku. Mata Fandi membulat. Wah, dia ngambil itu. Bukannya itu barang peninggalan mendiang emak lu yang ada nama lu di dalamnya? Tanya Fandi, dengan ekspresi tak percaya. Iya. Dia ambil jam tangan yang ini dan dijual ke toko barang antik. Gimana gue gak kecewa coba? Mana gue harus cari-cari tuh toko barang antiknya susah banget. Pas sudah ketemu malah gue rugi double karena harus bayar seharga 50 juta. Sedangkan dijual sama Biijah cuma 30 juta. Bayangin aja gimana nyeseknya gue waktu itu. Aku bercerita dengan sedikit emosi, mengingat kejadian lalu perkara jam tangan. Wah, parah sih. Itu mah emang gak bisa dibilang pencurian biasa. Tapi udah masuk kategori pengecewaan yang parah. Udah mah jatuh. Ketiban tangga pula lu. Jas. Sial amat. Nah iya. Makanya gue gak mau kasih dia kesempatan kedua. Karena gue udah kecewa banget kalau menyangkut barang peninggalan orang tua. Soal duit sih bisa dicari lagi. Gak seberapa buat gue. Gue gak kebayang kalau jam tangannya gak ketemu lagi. Udah pasti gue bakalan stres. Gitu ya. Ternyata Biijah bisa juga berbuat kayak gitu. Gak nyangka gue. Gue yakin sih dia kalau gak kepepet gak akan ngelakuin hal seperti itu. Tapi mungkin karena udah kepepet banget akhirnya ambil yang mudah aja. Gue gak bisa salahin dia juga.
Tapi mungkin gue juga salah karena terlalu percaya sama orang-orang di sekitar gue. Sampai-sampai gue gak pernah kasih safety buat kamar gue dan siapapun bisa masuk bebas kalau gue gak ada. Benar, aku tak bisa menyalahkan Bija saja akan hal yang terjadi. Namun aku juga merasa bersalah karena terlalu menganggap apapun enteng. Terus gimana sekarang? Lu ada niatan buat sewa pembantu lagi buat gantiin dia gak? Tanya Fandi. Gak tahu, gue butuh persetujuan dari Larissa sebelum memutuskan. Biar dia aja yang mutusin. Gue cuma mau nurut apa kata dia aja. Fandi mangut-mangut paham. Kemudian kami menyeruput kopi kami lagi yang sudah hampir dingin. Sorenya, aku pulang ke rumah setelah seharian di kantornya Fandi. Namun, aku terkejut saat aku masuk ke dalam rumah. Menemukan Lele dan Safina sudah berada di rumahku. Wanita muda itu menangis di pelukan Larissa. Ada apa?